Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan boleh kembali beribadah dan juga boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara, mari kita membuka Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita akan membaca silih berganti Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan membaca ayat pertama, saudara yang kedua, dan terus silih berganti. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikian firman Tuhan. Saudara, pada saat hari raya orang Yahudi, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Tepatnya Yesus pergi ke sebuah kolam yang bernama Bethesda. Sampai di kolam Bethesda, di sana dijumpai banyak sekali orang-orang sakit yang berbaring di sana. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa banyak orang sakit berbaring di sekitar kolam Bethesda? Saudara, rupa-rupanya kolam Bethesda itu sewaktu-waktu airnya bisa bergoncang. Pertanyaannya, kenapa air itu bisa bergoncang? Nah, saudara perhatikan, berdasarkan tradisi lisan, jadi ini tradisi bukan kebenaran sesungguhnya. Berdasarkan tradisi lisan, sewaktu-waktu malaikat Tuhan itu bisa turun ke kolam itu. Waktu malaikat itu turun ke kolam, nah itulah yang membuat air itu bergoncang. Nah, waktu air itu bergoncang, orang yang pertama kali masuk ke dalam air itu dengan kondisi sakit apapun juga, sakitnya pasti sembuh. Makanya tidak heran banyak orang sakit ada di sekitar kolam Bethesda. Mereka ingin sembuh. Lalu ketika Yesus melihat orang banyak yang ada di sekitar kolam itu, mata Yesus tertuju kepada satu bapak yang sudah mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Saudara, ini jarak waktu yang sangat panjang sekali. 38 tahun bapak ini lumpuh, tidak bisa berjalan sama sekali. Lalu Yesus mendekati bapak ini dan Yesus mengucapkan satu pertanyaan. Yesus mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, kalau kita pikir-pikir, pertanyaan Yesus ini agak aneh. Mungkin bisa kita katakan, kok lucu? Ada orang sakit sudah 38 tahun, Yesus datang lalu bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Loh, gitu kok ditanya? Ya maulah. Orang sakit, ya pasti mau sembuh, nggak usah ditanya mau sembuh apa enggak, ya mau. Tapi kenapa Yesus mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, waktu saya mempelajari bagian ini, saya keliru.
Pertanyaan Yesus ini bukanlah pertanyaan yang lucu, bukanlah pertanyaan yang aneh. Tetapi pertanyaan yang sangat penting sekali, pertanyaan yang bisa mengubah, memulihkan kondisi pria yang lumpuh selama 38 tahun itu. Jadi ini pertanyaan serius, saudara. Nah kalau gitu apa maksudnya waktu Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Nah untuk memahami pertanyaan Yesus ini, mari kita coba memahami, menyelami apa yang sih yang terjadi pada orang lumpuh 38 tahun ini. Saudara, pada waktu orang ini pertama kali mengalami kelumpuhan, dia mau sembuh gak sih? Oh tentu dia pasti mau sembuh. Dia pasti punya impian, aku pengen bisa berjalan, aku pengen bisa bekerja seperti orang pada umumnya. Mungkin di dalam benaknya dia juga rindu bisa menjadi seorang nelayan yang handal, yang bisa menjala menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Saudara pasti juga dalam benaknya dia bermimpi, dia bisa menikah, punya anak yang banyak, bisa main kejar-kejaran dengan anaknya. Saudara, bapak ini pasti punya impian, punya kerinduan di dalam hatinya. Nah bersyukurnya kerinduannya itu akan segera tergenapi. Kenapa? Karena ada kolam Bethesda yang sanggup memulihkan kondisinya. Nah makanya bapak ini datang ke kolam Bethesda. Dia menantikan kapan air itu bergoncang, lalu dia mau masuk ke sana, dia pulih, dan impian yang ia rindukan itu bisa tergenapi. Tetapi saudara jangan lupa, yang sembuh itu berdasarkan tradisi, orang yang pertama kali masuk ke dalam kolam tersebut pada waktu airnya bergoncang. Kalau dia masuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dia nggak akan sembuh. Hanya yang nomor 1. Dengan kata lain, siapa cepat dia yang menang. Siapa cepat dia yang sembuh. Tapi jangan lupa juga yang kedua. Yang mau masuk ke kolam itu bukan dia sendirian. Tapi banyak. Bisa puluhan orang. Mungkin bisa ratusan orang yang ingin masuk ke dalam kolam Bethesda itu. Dan jangan lupa juga yang ketiga. Bapak ini, dia sakit lumpuh, tidak bisa jalan. Saudara, dengan kondisi yang demikian, kalau air itu bergoncang, pertanyaannya adalah, bisa nggak bapak ini masuk ke kolam itu nomor 1? Bisa nggak? Bisa nggak dia masuk duluan? Saudara, tentu dia nggak akan bisa masuk ke kolam itu duluan. Karena kalau dia mau masuk, sudah banyak orang berbondong-bondong masuk ke kolam itu terlebih dahulu. Dia pasti akan gagal, dan betul dia gagal. Jadi saudara, bapak ini mengalami kegagalan. Saudara, gagal sekali, bangkit. Coba lagi. Berhasil nggak kali ini? Gagal lagi. Lalu dia bangkit, dia coba lagi. Berhasil nggak? Gagal lagi. Jadi bapak ini mengalami kegagalan demi kegagalan demi kegagalan. Nah, kalau dia mengalami kegagalan ini selama 5 tahun, kira-kira bapak ini masih punya semangat nggak sih? Punya mental mau sembuh nggak sih? Masih pengen mau masuk kolam nggak sih? Menurut pendapat subjektif saya secara pribadi, mungkin sekali bapak ini masih mau sembuh. Masih mau masuk ke dalam kolam tersebut. Tapi pertanyaannya adalah, kalau bapak ini mengalami kegagalan sampai puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia mau masuk ke kolam itu, dia gagal, dan dia gagal terus. Saudara, pertanyaannya, kira-kira bapak ini masih punya mental, semangat, daya juang, pengen sembuh gak sih? 30 tahun lebih dia mengalami kegagalan. Masih punya semangat untuk sembuh enggak sih? Saudara, banyak penafsir Alkitab menjelaskan bahwa bapak ini pada akhirnya dia sudah enggak punya daya semangat untuk sembuh lagi. Kenapa? Karena dia mengalami kegagalan bertubi-tubi. Akibatnya dia merasa frustrasi. Dia enggak bisa sembuh. Dia terus mengalami kegagalan. Saudara, bentuk frustrasinya dapat kita lihat di ayat 7.
Orang ini berkata kepada Yesus, Tuhan lihat, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi dia frustrasi. Dia mengalami kegagalan demi kegagalan demi kegagalan. Akibatnya apa, saudara? Kegagalan itu telah memadamkan semangatnya untuk bangkit, untuk meraih impiannya. Kegagalan itu sudah mematahkan mental, semangatnya untuk bangkit, meraih impiannya. Saudara, yang namanya kegagalan itu memang bisa membuat kita mengalami kelesuan. Apalagi kita mengalami kegagalan bertubi-tubi. Itu bisa mematahkan semangat kita. Mungkin ada di antara kita saat ini pernah coba buka usaha A, gagal. Oh, kita pahit sekali rasanya. Kita kecewa sekali mengalami kegagalan. Tapi kita bangkit lagi. Kita coba lagi buka usaha yang lain. Gagal lagi. Kita mengalami kepahitan lagi. Kita coba bangkit lagi. Kita coba usaha yang lain lagi. Gagal lagi. Saudara, apa yang kita alami? Mungkin kita akan mengatakan, stop. Cukup. Cukup ya cukup. Saya menyerah. Saya nggak mau coba lagi. Saudara, mungkin kita akan patah semangat. Kita patah arang. Kita nggak punya lagi motivasi untuk bangkit. Saudara, sama juga waktu kita memutuskan untuk mau melayani Tuhan. Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Aku mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Tapi di dalam waktu yang terus berjalan, kita sadar kita gagal memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi kita bangkit lagi. Kita punya komitmen baru lagi di hadapan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Gagal lagi. Bangkit lagi, kita ambil komitmen baru lagi, pengen kasih terbaik di dalam pelayanan kita. Tapi kita gagal lagi. Saudara, mungkin sekali kita bisa mengatakan dalam hati kita, Tuhan, saya menyerah. Mungkin sekali muncul di dalam benak kita, kita mengatakan, Tuhan, aku tidak mau lagi kasih yang terbaik, aku tidak mampu. Atau mungkin keluar dari benak kita, aku mau berhenti melayani Tuhan. Kenapa? Karena aku mengalami kegagalan demi kegagalan. Aku tidak bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. Saudara, kegagalan itu seperti gada yang bisa menghantam semangat hidup kita. Sehingga semangat hidup kita redup, patah, mungkin juga padam. Saudara, ada seorang yang mengatakan demikian. Kegagalan yang terus-menerus bukan hanya melelahkan. Kegagalan itu juga bisa membuat kita percaya bahwa mencoba lagi adalah hal yang sia-sia. Oleh karena itu, nggak usah banyak mimpi, hiduplah di dalam kegagalan. Nah, saudara, ini yang dialami oleh Bapak yang mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Dia sudah tidak lagi mau sembuh, dia sudah hidup di dalam kefrustrasiannya, dia hidup di dalam kegagalannya, saudara. Lalu pertanyaannya adalah, kalau Bapak itu sudah tidak mau lagi sembuh, kenapa Bapak ini masih ada di sekitar kolam Bethesda? Bahkan dia sampai ketemu Yesus. Kenapa dia masih ada di kolam Bethesda? Saudara, ada satu penafsir yang menduga Bapak ini kemungkinan besar waktu dia masih ada di kolam Bethesda, dia menjadi seorang pengemis. Jadi Bapak itu datang di sana di tengah-tengah kelumpuhannya, dia hanya minta-minta uang dari orang yang hadir di sana. Dia bisa minta-minta makanan dari orang yang hadir di sana. Dia menggantungkan hidupnya hanya kepada belas kasihan orang semata. Saudara, mungkin dalam benaknya, untuk apa lagi aku sembuh? Harus bekerja keras, banting tulang. Lebih baik aku hidup di dalam kegagalanku, hidup di dalam kelumpuhanku. Aku menjadi pengemis, mendapatkan uang, tidak perlu bekerja, mendapatkan makanan, hanya mengandalkan belas kasihan manusia semata. Saudara, tanpa sadar Bapak ini sudah hidup di dalam zona nyamannya.
Saudara, tanpa sadar Bapak ini sudah hidup di dalam zona nyamannya. Di mana dia sudah tidak perlu lagi bekerja, dia hanya mengandalkan belas kasihan orang semata. Dia hidup di dalam zona nyamannya. Saudara, zona nyaman itu memang nyaman. Namanya juga zona nyaman. Tetapi zona nyaman itu bisa melumpuhkan kita, bisa meninabobokkan kita, bisa membuat kita menjadi stagnan. Sekali lagi, zona nyaman memang nyaman. Dan ini yang dialami oleh Bapak yang lumpuh selama 38 tahun. Nah saudara, oleh karena itu Yesus melihat Bapak ini, dan dia mendekati Bapak ini, dan dia mengatakan, maukah engkau sembuh? Saudara, waktu dikatakan Yesus melihat Bapak ini, bukan berarti Yesus seperti melihat hanya sepintas lalu lalang. Seperti orang kayak ke mall. Tapi melihat di sini punya pengertian, Yesus melihat sampai tembus ke dalam hati dan jiwa orang ini. Yesus mengenal sangat dekat, tahu betul apa yang dialami Bapak ini. Yesus tahu orang ini sudah hidup dalam keputusasaannya. Yesus tahu orang ini sudah hidup di dalam kegagalannya. Yesus tahu orang ini sudah hidup di dalam zona nyamannya. Hanya mengandalkan belas kasihan dari orang di sekitar. Saudara, oleh karena itu Yesus memberikan satu kalimat pertanyaan. Maukah engkau sembuh? Saudara, pertanyaan maukah engkau sembuh bukan pertanyaan yang aneh. Tetapi ini pertanyaan penting dan serius sekali. Pertanyaan yang menantang pria tersebut. Menantang bapak tersebut. Apakah ia mau keluar dari zona nyamannya? Saudara, pertanyaan maukah engkau sembuh? Sebuah pertanyaan yang menantang kepada Bapak ini, maukah engkau keluar dari zona nyamanmu? Saudara, bagaimana respon dari Bapak yang lumpuh 38 tahun ini? Apakah ia mengatakan, iya Tuhan aku mau sembuh? Saudara, saya percaya Bapak ini waktu mau menjawab pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Saudara, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena dia pasti berpikir dengan keras. Kalau dia mengatakan, ya Tuhan aku mau sembuh, itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Itu berarti kalau Yesus sembuhkan hidupnya, itu berarti dia harus keluar dari zona nyamannya. Dia nggak boleh lagi jadi pengemis, hanya ngandalin belas kasihan orang. Itu artinya kalau Yesus sembuhkan dia harus keluar, bekerja, banting tulang. Dia harus mengubah gaya hidupnya. Dia nggak boleh lagi jadi pengemis, dia nggak boleh lagi hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Dia harus mengupayakan dirinya sendiri. Dia harus keluar dari zona nyamannya. Jadi saudara, di sini kita melihat, waktu Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Ini bukan pertanyaan receh, tetapi ini pertanyaan yang menantang. Maukah engkau keluar dari zona nyamanmu? Saudara, saya kira pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan buat kita semua yang hadir di tempat ini. Maukah kita sembuh? Saudara, maukah kita sembuh? Maukah kita sembuh? Maukah pelayanan kita sembuh? Saudara, mungkin kita yang hadir di tempat ini, ada banyak yang sudah melayani Tuhan. Mungkin kita mengalami kelesuan di dalam melayani Tuhan. Mungkin kita yang hadir di tempat ini, sudah nggak ada gairah melayani Tuhan. Mungkin kita yang datang di tempat ini, dulu pernah melayani Tuhan, tapi sekarang udah nggak melayani Tuhan lagi. Saudara, pertanyaan yang sama, maukah pelayanan kita sembuh? Atau kita tetap tidak mau sembuh? Atau tetap kita memilih pelayananku tetap lesu?
tetap tidak melayani Tuhan. Saudara, kalau kita mau sembuh, mari kita juga harus berani keluar dari zona nyaman kita. Memberikan tenaga, daya yang lebih lagi buat Tuhan. Mari kita harus keluar dari zona nyaman kita. Di mana mungkin di dalam pelayanan kita bisa disalah mengerti oleh orang lain. Mungkin kita bisa kecewa di dalam pelayanan. Tapi mari kita rela keluar dari zona nyaman kita. Supaya kita bisa melayani Tuhan, bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. Saudara, maukah keluarga kita sembuh? Saudara, satu kali saya ikut sebuah seminar keluarga. Seorang pembicara itu mengatakan banyak sebenarnya keluarga-keluarga yang sedang di ujung tanduk. Mereka kelihatannya masih bersama, tapi sebenarnya mereka sudah bercerai secara emosi. Mereka nggak lagi bersama. Loh, kalau mereka sudah bercerai secara emosi, kenapa mereka tidak bercerai? Jawabannya adalah, pembicara itu mengatakan, nanti tunggu kalau anaknya udah gede, baru mereka akan bercerai. Saudara, waktu saya mendengar seminar itu, perkataan dari pembicara itu, saya menyadari satu hal, saudara. Ternyata ada keluarga-keluarga yang memang gak mau sembuh. Memang mereka sudah memutuskan mereka tidak mau sembuh. Mereka memutuskan untuk mengakhiri keluarga mereka. Keluarga yang sudah mereka bangun. Keluarga yang awalnya mereka bangun dengan cinta yang begitu menggebu-gebu. Tapi akhirnya berada di ujung tanduk dan mereka tidak mau sembuh. Saudara, memang ada keluarga-keluarga yang memang gak mau sembuh. Tapi hari ini firman Tuhan menantang kita juga. Maukah keluarga kita sembuh? Maukah keluarga kita sembuh? Saudara, kalau mau, kita mesti keluar dari zona nyaman kita. Lakukan sesuatu. Berupaya. Datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Ada Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Ada Yesus yang berbelas kasihan kepada kita. Kita keluar dari zona nyaman kita. Saudara, maukah kita sembuh dari dosa-dosa favorit kita? Saudara, mungkin kita semua yang hadir di tempat ini termasuk saya, kita punya dosa-dosa favorit. Dosa yang sangat-sangat kita sukai, yang sangat kita genggam dengan erat. Yang gak sudi untuk kita buang, untuk kita tinggalkan. Kalau dosa-dosa tertentu kita rela tinggalkan. Tapi ada dosa-dosa tertentu yang sangat nyaman untuk kita nikmati. Sangat suka untuk kita lakukan. Dan sulit sekali untuk kita lepaskan. Kita menikmati itu. Dan hari ini izinkan saya juga mengatakan, maukah kita sembuh terhadap dosa-dosa favorit kita? Atau kita mengatakan, Tuhan, aku tidak mau sembuh. Aku masih menikmati dosa-dosa favorit ini, Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita mengatakan, Tuhan, aku mau sembuh. Kalau kita mau sembuh, mari kita keluar dari zona nyaman kita. Mari kita tinggalkan kenyamanan atas dosa-dosa favorit itu. Mari kita buang. Berseru kepada Yesus. Tuhan akan sanggup membantu kita, menolong kita untuk membuang dosa-dosa favorit kita. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita sembuh? Saudara, pada waktu Tuhan Yesus bertanya kepada pria lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Saudara, bagaimana respon dari Bapak tersebut? Nah, saudara, kita kembali melihat di ayat yang ke-7. Ayat ke-7 ini mengatakan, Tuhan lihat, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, dari ayat ini memang kita nggak bisa melihat hitam atau putih. Tapi berdasarkan dari ayat ini, ada indikasi bahwa Bapak ini waktu ditantang oleh Yesus,
Bapak ini memutuskan ia mau sembuh. Itu artinya dia mau keluar dari zona nyamannya. Nanti kalau dia sembuh, dia mau bekerja. Dia tidak lagi mau menggantungkan hidupnya atas belas kasihan orang lain. Dia akan berjuang. Dia mau keluar dari zona nyamannya. Ia mau sembuh. Tapi Bapak ini mengatakan, mau sembuh Tuhan. Tapi yang menjadi persoalan adalah siapa yang membawa saya masuk ke kolam itu? Siapa? Karena tidak ada orang yang bisa membawa saya masuk ke kolam itu. Karena saya lumpuh. Kalau saya masuk sendirian, orang lain yang akan duluan masuk ke sana. Saya akan gagal lagi Tuhan. Saudara, dari jawaban Bapak ini kita bisa melihat, saudara. Bapak ini selama 38 tahun tidak berubah-berubah. Fokus kesembuhannya selalu tertuju kepada kolam, dan kolam. Padahal itu adalah tradisi bahwa kolam itu bisa menyembuhkannya. Jadi 38 tahun Bapak ini fokus kesembuhannya. Yang sanggup memulihkan dia adalah kolam, dan kolam. 38 tahun dia genggam erat kolam itu. Saudara, Bapak ini, dia meletakkan pengharapannya kepada objek yang keliru, yakni kolam. 38 tahun dia meletakkan, dia menggantungkan pengharapannya kepada objek yang keliru. Disinilah persoalannya. Dia salah menggantungkan pengharapan yang sanggup memulihkannya. Dia meletakkan kepada objek yang keliru. Bahkan puluhan tahun dia menggantungkannya. Saudara, lalu bagaimana respon Yesus melihat respon dari Bapa itu? Saudara, ayat 8 Yesus berkata demikian. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu ayat 9 mengatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan dia berjalan. Saudara, spektakuler. 38 tahun orang ini pengen sembuh, dan sembuh-sembuh. Tapi sekali Yesus mengucapkan satu kalimat, satu perintah, yang gak lebih dari 30 detik, orang yang sakit selama 38 disembuhkan. Dipulihkan oleh Yesus Kristus. Luar biasa. Tapi di sini muncul satu pertanyaan kritis. Di sini muncul satu pertanyaan kritis, saudara. Pertanyaan kritisnya adalah, loh, kenapa Yesus mau sembuhkan Bapak tersebut? Kalau kita baca perikop ini, Bapak ini bukanlah orang yang beriman. Dia sama sekali tidak beriman pada Tuhan Yesus. Lalu, kalau kita lihat Bapak ini, tidak pernah dia minta tolong kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tidak pernah. Kalau kita lihat Bapak ini, tidak pernah dia percaya Yesus itu sanggup memulihkan dia. Tidak ada tuh. Jadi ini orang betul-betul bukan orang beriman. Percaya Yesus juga enggak. Apalagi kalau kita baca ayat ke bawah, waduh. Bapak ini betul-betul orang yang gak tahu diri. Waktu Yesus sembuhkan dia nanti, dia sikat balik Yesus Kristus. Wih, jahat sekali Bapak ini. Tapi pertanyaannya adalah, Bapak ini yang tidak beriman, gak tahu terima kasih sama Yesus. Kenapa Yesus sembuhkan dia? Kenapa Yesus sembuhkan dia? Saudara, jawabannya adalah, Yesus sengaja tetap mau menyembuhkan orang ini, supaya orang ini sadar betul. Kolam itu bukan sumber pemulihanmu. Kolam itu bukan sumber pemulihanmu. Tapi siapa sumber pemulihanmu? Yang pengharapanmu harus kamu gantungkan kepada dia. Siapa? Bukan kolam itu. Tapi siapa?
Yesus Kristus. Buktinya apa? Yesus itu sumber pemulihan. Lihat tuh. Orang yang lumpuh 38 tahun itu mengalami mujizat kesembuhan dari Yesus Kristus. Itu sebagai tanda, sebagai bukti bahwa Yesuslah sumber pengharapan itu yang sanggup memulihkan kondisi hidupnya. Bukan kolam, bukan jimat, bukan ilmu-ilmu lain, bukan orang lain, tapi semata-mata Yesus Kristus. Saudara, kalau kita menggantungkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus, yang sanggup memulihkan kita, saudara, kita nggak akan kecewa. Tapi kalau kita menggantungkan pengharapan kita kepada objek yang keliru, saudara, nggak heran kita akan kecewa, dan kecewa. Hanya Yesus Kristuslah sumber pemulihan yang sejati. Kepadanya lah kita letakkan pengharapan kita. Saudara, saya punya pengalaman di mana betul sekali bahwa Yesus sumber pengharapan yang sanggup memulihkan. Saudara, tahun 2021, saya sama Mary, sama Kristo, anak saya, kami memutuskan untuk keluar dari tempat pelayanan kami sebelumnya. Kenapa keluar? Karena sudah 6-7 tahun kami sudah menggumulkan, saya percaya saya dipanggil Tuhan untuk kembali studi lanjut S2 di Kota Malang. Karena saya sadar kuliah S1, saya merasa masih kurang banyak, harus banyak belajar, ya, harus kuliah lagi supaya banyak belajar, karena masih banyak nggak taunya. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan 2021 saya percaya ini tahun yang tepat untuk saya kembali belajar. Lalu saya memutuskan keluar, lalu saya ngajak keluarga dari Jakarta pindah ke Kota Malang. Saudara, ada teman-teman saya bertanya gini, kamu kuliah lagi, ada biaya tak? Saudara, saya mengatakan saya nggak ada biaya. Teman saya kaget, hah? Nggak ada biaya? Ada sponsor nggak? Nggak ada. Ya yang saya tahu Tuhan suruh keluar studi, ya udah saya taat aja keluar. Nah terus anakmu nanti makan apa? Nggak ada penghasilan. Nanti kamu bayar asuransi bagaimana? Nanti masuk sekolah baru di Malang, berapa tuh biaya masuk sekolah baru? Nanti kamu bayar uang kuliah bagaimana? Belum bayar ini, bayar itu, bayar ini. Dari mana uang? Saudara, saya mengatakan saya enggak tahu. Yang saya tahu cuma satu. Nanti Tuhan cukupin. Saya pegang betul. Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan sediakan. Saya bergantung, saya berharap penuh kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara, mohon maaf ya. Sampai ada orang tuh mengatakan kepada saya begini. Gila lu Di. Ngajak satu keluarga pindah ke Malang, gak ada penghasilan. Gak tahu hidup dari mana. Gila lu. Bahkan saudara, mohon maaf ya, ada yang sampai lebih kasar lagi. Teman saya ngomong sama saya. Bodoh kamu keluar. Bagaimana biaya hidupmu? Saya bilang, saya tidak tahu. Tuhanlah yang sediain. Saudara, kalau saudara ada tanya sama saya, Pak, waktu itu deg-degan nggak Pak? Waktu keluar pindah ke Malang, nggak ada biaya sama sekali, deg-degan nggak? Saya menjawab dengan tegas, saya tidak mengalami kedeg-degan. Tapi saya mengalami mau mati rasanya iya, saudara. Gedebuk. Oh iya, bukan deg-degan, mau pingsan iya. Tapi pindah ke Kota Malang. Saudara, berjalannya waktu, saya kuliah, berjalannya waktu, sampai satu titik.
3 bulan lagi saya harus bayar perpanjangan kontrak rumah. Saya enggak ada uang sama sekali. Boro-boro 3 bulan lagi mau bayar kontrak rumah. 3 bulan lagi saja saya enggak tahu makan pakai apa. Saya enggak tahu makan uang dari mana. Saya bergumul betul di hadapan Tuhan. Saudara, saya kadang tidur jam 4 subuh, baru bisa tidur. Jam 5 subuh, baru bisa tidur. Kenapa? Tidak bisa tidur. Takut, gelisah. Bagaimana bayar kontrak rumah? Bagaimana bayar uang sekolah anak, uang susu anak? Saya tidak bisa tidur. Kadang Mary toel saya di kasur. Gak bisa tidur ya. Banyak mikir ya. Saya bilang, udah kamu tidur aja, gak usah mikir. Karena itu tanggung jawab saya sebagai suami, mencukupi kebutuhan anak dan istri. Harus tanggung jawab. Saudara, kadang malam-malam ya di kota Malang, udaranya dingin, saya buka pintu, saya ke halaman rumah. Saya ngelihat langit-langit gelap, banyak bintang. Saudara, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, 3 bulan lagi bayar kontrak rumah. Saya tidak punya uang, Tuhan. Tidak mungkin saya minta sama orang, tidak mungkin. Tuhan, 3 bulan lagi juga anakku uang sekolah dari mana, uang susu dari mana. Saya tutup mulut, nggak cerita ke siapa-siapa, hanya istri dan hanya curhat ke Tuhan. Masuk lagi, besoknya lagi, malam-malam lihat lagi keluar langit lagi. Tuhan, dari mana biaya kontrak rumah? Bagaimana biaya hidup? Tuhan yang panggil saya kuliah loh. Saudara, sampai satu titik saya ajak Mary duduk berdua ngobrol di depan TV. Saya bilang sama Mary, kita doa sekarang sampai batas waktu tertentu. Saya lupa itu kapan. Taruhlah mungkin seminggu ya. Kalau seminggu ini Tuhan tidak jawab doa kita, mau tidak mau, kita harus pelayanan lagi, join lagi di sebuah gereja. Karena waktu itu ada beberapa gereja yang ngajak join bareng. Tapi saya bilang saya tidak mau dulu. Kenapa? Saya mau selesaikan kuliah saya dulu. Karena kalau saya kuliah sambil pelayanan, saya percaya kuliah saya nggak akan beres. Oke, Mary bilang oke. Habis kami berdoa, saudara, nggak sampai 1 jam, tahu-tahu handphone saya berdering, ada WA masuk. Saya buka WA itu, dan WA itu mengatakan, Pak Ardi, bla 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 bla. Saudara, saya ngomong sama Mary yang kira-kira intinya gini, ternyata Tuhan tidak izinkan kita join dulu ke gereja itu. Tuhan minta kita teruskan kuliah sampai tuntas dulu, baru ke pelayanan lagi. Tuhan kasih berkat. Oh, saudara, itu kayak diguyur air hujan, air dingin. Mata itu nangis. Saya pengen nangis berteriak sejadi-jadinya, pengen berteriak merasakan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan memulihkan kami. Tapi gengsi kan ya, nangis di depan istri. Betul ya? Pengen nangis depan istri. Rambo kok nangis. Gengsi kan? Tapi di situ saya betul-betul diajar oleh Tuhan sekali lagi. Waktu kita menggantungkan pengharapan kita kepada objek yang tepat, kepada Yesus Kristus yang sanggup memulihkan kita. Kalau itu sesuai dengan kehendaknya, kita nggak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Tapi kalau kita menggantungkan pengharapan kita kepada objek yang tidak tepat, keliru, kekecewaan demi kekecewaan, yang akan kita tuai. Tapi kalau kita sungguh berharap kepada Yesus, sumber pemulihan itu, Dia akan memulihkan seluruh kehidupan kita. Kalau itu sesuai dengan kehendaknya, termasuk juga persoalan kerohanian kita, Dia akan selesaikan itu buat kita. Tapi saudara, sayang sekali kalau kita lihat di media akhir-akhir ini, lagi rame, lagi heboh, banyak artis yang pindah agama. Mereka telah membuang Yesus. Yesus yang saya ibaratkan seperti permata itu, sumber pengharapan itu, sudah mereka buang. Ironis sekali. Satu-satunya sumber pengharapan yang sanggup memulihkan itu, sudah dibuang. Tapi saudara, yang tidak kalah ironis adalah dengan hidup kita.
Yang kita masih mengaku bahwa kita ini adalah masih orang Kristen, masih beragama Kristen. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat dalam hati kita yang paling dalam, sebenarnya Yesus nggak lagi menjadi sumber pengharapan kita. Mungkin kita sudah ragu kepada Yesus. Mungkin kita sudah nggak percaya lagi kepada Yesus. Apa betul di zaman ekonomi yang sulit ini, apalagi dalam kebijakan Donald Trump yang mengerikan itu, Tuhan sanggupkah memulihkan keuangan saya? Tuhan sanggupkah memulihkan kehidupan saya? Tuhan juga sanggupkah memulihkan kerohanian saya? Saudara, jangan-jangan kita nggak yakin. Saudara, betul kondisi lagi sulit. Tapi pertanyaannya, kepada siapa kita gantungkan pengharapan kita? Kepada Mamon atau kepada Yesus Kristus? Saudara, maukah kita sembuh? Maukah kita sembuh? Maukah kita kembali menggantungkan pengharapan kita kepada Yesus yang sanggup memulihkan kehidupan kita? Saudara, saya rindu semoga kita menjawabnya. Aku mau Tuhan, aku mau. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami. Di tengah kondisi ekonomi, kehidupan yang tidak mudah, sulit ini, belum lagi dengan persoalan keluarga, belum lagi persoalan yang lainnya. Ya Tuhan, biarlah hati kami tetap bergantung kepada Yesus Kristus, sumber pemulihan itu. Kasihanilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang lemah ini, lamban untuk belajar. Kami membutuhkan uluran tangan Tuhan, kami betul-betul membutuhkan Roh Kudus yang selalu menjaga hati dan pikiran kami untuk selalu berharap kepada Tuhan. Sertailah kami senantiasa Tuhan, biarlah kami pulang dari tempat ini, kami punya mental yang berbeda. Karena kami kembali meletakkan pengharapan kami kepada objek yang tepat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang sanggup memulihkan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bangkit berdiri. Mari dengan sesungguh-sungguhnya kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Pak Teddy akan memimpin kita dalam upacara peneguhan pengurus. Shalom jemaat sekalian. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama seluruh jemaat menyaksikan sebuah upacara peneguhan dan pelantikan kepada pengurus bidang dan subbidang. Jadi ibadah pertama tadi sudah dilakukan, peneguhan dan pelantikan bagi pengurus bidang dan subbidang dari bidang pembinaan dan pelayanan keluar. Dan sekarang di ibadah kedua kita akan melakukan upacara peneguhan dan pelantikan bagi pengurus bidang dan subbidang dari bidang ibadah, bidang pelayanan ke dalam, bidang penunjang pelayanan gereja dan juga cabang Cimbuluit. Nah, saya akan membacakan seluruh anggota pengurus. Namun saya akan hanya memanggil pembina, ketua, sekretaris dan bendahara sebagai perwakilan bidang dan subbidang yang maju ke depan. Yang pertama adalah dari bidang ibadah, pembina, penginjil Ivan Setiawan, ketua,
Penatua Antonius F. Sutanto, Wakil Ketua Diaken David Cahyadi, Sekretaris Ibu Sylvia Setiawan, Bendahara Ibu Melia Teresa, dan saya akan membacakan anggota-anggotanya. Koordinator ibadah pertama yaitu Diaken Tan Ming Kwang, koordinator ibadah kedua Diaken David Cahyadi, koordinator ibadah ketiga Diaken Dedi S. Wijaya, koordinator liturgis Ibu Sylvia Setiawan dan penginjil Ivan, koordinator singers Saudari Trisha Odelia dan Saudari Naomi Juliana, koordinator pemusik Ibu Lim Shuyin, Ibu Melia Teresia, Saudari Naomi Juliana, koordinator usher Bapak Chen Duwat, Bapak Hendratno, Diaken Dedi Wijaya, koordinator ibadah kedukaan Diaken Ade Fafa, koordinator ibadah pernikahan Ibu Novianti Yonatan, koordinator ibadah khusus Bapak Yohan Wahyudi, Penatua Antonius F. Sutanto, koordinator musik gerejawi Ibu Melia Teresa, koordinator paduan suara Bapak Augius Prasetya, koordinator ibadah doa pagi penginjil Ivan Setiawan. Sekarang saya akan bacakan untuk bidang pelayanan ke dalam Ketua Penatua Husin Kolius. Pembina penginjil untuk sub bidang kelompok kecil, Pembina penginjil Agus Sutanto, Ketua Diaken Joniko, Sekretaris Ibu Yani Panjaitan, Bendahara Ibu Alberta Kumala. Dengan anggota-anggotanya bagian pemeliharaan Diaken Demetrius S. Jaya, pengembangan Diaken Joniko, dan pendukung Penatua Husin Kolius. Sub bidang diakonia, pembina Pendeta Emeritus Chai Sukwe, cuman hanya Pendeta Emeritus Chai Sukwe tidak mungkin hadir karena masih ada di Papua. Ketua Ibu Eli Sujana, Sekretaris Ibu Susana Agustina, Bendahara Ibu Stefani A.J., dan anggota kesehatan Dr. Asima Manurung. Lalu bidang penunjang pelayanan, Ketua Penatua Daniel Santoso, Sarpras, dan yang lainnya adalah Diaken Chong Ilung, silakan maju. Dan Penatua Emeritus Daniel S. Karja, apakah hadir? Lalu cabang Cimbuluit, Pembina Penginjil Hendri, Ketua Diaken Joseph Simadinata, Bendahara Diaken Lee Jiswi dan Diaken Kristanto Kurnia, dengan anggota bidang ibadah pemerhati Sarpras Penginjil Henry, Diaken Joseph Simadinata, Diaken Lee Jiswi. Nah, saat ini saya akan membacakan titah dan akan dilanjutkan dengan pertanyaan, nanti mohon dijawab dengan ya dengan segenap hati. Jadi sesuai dengan kebutuhan, gereja dapat mengangkat orang-orang di antara anggota jemaat yang sanggup melaksanakan tugas panggilan di dalam jemaat, baik sebagai pengurus bidang maupun pengurus sub bidang. Nah, pada hari ini, selaku hamba Tuhan, saya telah diberikan mandat dari Majelis GKIM Jemaat Hosana untuk melaksanakan pelantikan dan peneguhan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Namun sebelumnya saya hendak menanyakan beberapa pertanyaan di bawah ini. Harap saudara dapat memberi jawaban atau pernyataan di hadapan Allah dan jemaatnya sesuai dengan pengakuan dan janji yang sebenarnya. Yang pertama, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari bersedia melayani sesuai dengan karunia yang ada pada saudara-saudari dan taat kepada pimpinan gereja? Apa jawab saudara? Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari mau menjadi teladan bagi orang-orang percaya sesuai nasihat Rasul Paulus yang dicatat di 1 Timotius pasal ke-4 ayat ke-12? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu.
di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, di dalam kemurnianmu. Apa jawab saudara? Yang ketiga, apakah saudara bersedia tunduk kepada tata gereja GKIM? Dan bila terdapat sesuatu yang perlu ditegur atau dikenakan disiplin gereja di dalam iman dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, apakah saudara mau dan rela mematuhinya? Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya menemukan dalam Bapak Ibu saudara-saudari yang hari ini bersedia mendapat sebagai pengurus dan sudah pelayanan GKI Bapak Suasana periode 2025-2027. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, hikmat, dan kuasa dari Roh Kudus agar dapat menaikkan tugas dan tanggung jawab dengan setia, dapat bekerja sama erat dengan majelis jemaat demi kemuliaan Tuhan. Amin. Saya mempersilahkan untuk pengurus yang ada di depan untuk boleh menghadap jemaat, dan mari jemaat bangkit berdiri, kita berikan sambutan, aplaus, dan mari kita doakan bersama-sama untuk pelayanan dari kepengurusan pada periode 2025-2027. Jemaat silakan duduk, rekan-rekan pengurus yang berdiri di depan silakan kembali ke tempat duduk. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan kepada jemaat untuk mengingat para pelayan-pelayan yang tadi baru saja diteguhkan. Rasul Paulus berkata di 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 12-13. Kami minta kepadamu hai jemaat, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan dan menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Mari jemaat kita mendoakan, mendukung tugas tanggung jawab pelayanan dari pengurus yang hari ini sudah diteguhkan. Demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.